Jumlah kasus positif COVID-19 di Taiwan usai liburan hari nasional masih berada pada titik tinggi. Tanggal 12 tercatat 52.338 kasus lokal dan 37 kasus meninggal. Tapi CICC mengatakan angka ini telah berkurang banding pekan lalu. Sementara itu, meningkatnya kasus varian baru BF7 di Tiongkok dan Amerika dikhawatirkan membentuk gelombang perjangkitan berikutnya. Varian ini belum menyebar ke Taiwan, tapi kasus varian BA5 telah meningkat menjadi 89,5%. CICC menganggap pandemi masih terkendali, maka langkah pembukaan tidak akan dihentikan. 我很确定的是，我们不会走回老路，不会再禁止内用，不会停班停课，管制人流。也不会边境严管，这些都是过去清零时代做的。 CICC juga menekankan Taiwan adalah negara yang lebih lambat terdampak BA5, maka lonjakan kasus saat ini masih di titik tinggi. Pandemi belum sepenuhnya mereda, ditambah lagi musim gugur dan dingin akan segera tiba, maka pencegahan pandemi tidak boleh dilonggarkan. Menurut laporan UN Legislatif, upah 62,51% dari kaum muda Taiwan tidak sampai $35.000 pada tahun lalu. Statistik dari Bank Tenaga Kerja juga menunjukkan industri dengan upah rendah mendominasi 2/3, sementara yang lebih tinggi dari upah bulanan rata-rata berpusat pada industri semikonduktor, jaringan perangkat lunak, dan keuangan. Ada yang berusaha menaikkan upah, ada yang memilih mengurangi biaya hidup. Pekerja di utara kini rela menuju selatan untuk bekerja asalkan upah lebih tinggi. UN Eksekutif akan menaikkan upah pokok menjadi $26.400 per bulan atau $176 per jam. Namun menurut pakar, dampak positifnya sangat terbatas karena akar masalah terletak pada ketimpangan antara majikan dan pekerja. 基本上以资方为主，劳方是偏弱势，所以那政府也在政策上面受资方的影响，要在谈薪资的时候，政府基本上要顾什么经济啊，又听到都是资方的说法。 Menurut pakar, di bawah dominasi kuat pihak majikan bukan hal mudah untuk memperbaiki lingkungan upah rendah. Maka pemerintah bisa mengadopsi kebijakan transparansi upah, tapi ini juga dikhawatirkan akan ditolak oleh pelaku usaha. Cuaca di Taiwan akan tetap tidak stabil dalam sepekan akibat angin monsun timur laut. Hujan singkat sporadis tetap diperkirakan turun di wilayah utara dan timur. CWB juga tidak menutup kemungkinan menguatnya tekanan rendah menjadi taifun di wilayah barat Samudra Pasifik. 大约在东经140度附近也有一个低压带，那到了周末这段期间会稍微离台湾比较接近一点，而这个低压带当中这样子的系统呢，也不排除未来是有机会逐渐发展成热带性低气压，甚至接近到轻度台风的等级。 Saat ini ada 4 gangguan tropis di Pasifik Barat. Yang paling diperhatikan adalah 97W di barat Laut Guam yang diperkirakan berubah menjadi tekanan tropis paling cepat tanggal 13. Menurut CWB, andai kata menguat menjadi taifun ke-19 dengan nama Songka, ada kemungkinan akan mendekati Taiwan pada akhir pekan dan juga mungkin langsung mengancam Taiwan. Burung ibis sendok berwajah hitam atau spoonbill pertama dalam gelombang migrasi musim dingin telah tiba di cagar alam unggas liar di Chiku, Tainan pada festival pertengahan musim gugur 10 September. Selang sebulan lebih, jumlah spoonbill yang singgah kini membludak menjadi 468 ekor. Seiring terus datangnya spoonbill, musim konservasi pun akan dimulai pada 16 Oktober. Tahun ini pihak berwenang akan kembali berusaha mencari 11 ekor spoonbill yang dilepaskan usai lukanya dirawat, khususnya yang diberi nomor urut T85 yang sudah tercatat singgah 2 kali. Lokasi persinggahan migrasi spoonbill berpusat di pesisir barat daya Taiwan. 90% lebih akan tersebar di Tainan, Chiayi, Kaohsiung, dan Yunlin. Populasi sedunianya kembali menembus rekor tertinggi. Tercatat berjumlah 6.162 ekor pada tahun ini, bertambah 940 ekor dari tahun lalu, menampilkan keoptimisan kesuksesan konservasinya.